Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini merupakan podcast dari Texco Solution yang nantinya akan membahas perihal tax, accounting, custom, dan juga legal. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ovi Fadinovika yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk membahas perihal perpajakan. Hari ini merupakan episode kelima dari Texco Talks dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang lumayan hangat nih, yaitu terkait perpajakan UMKM yang dikemas dengan judul tahun 2025 UMKM sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5% lagi. Dan kali ini kita akan membahas perihal ini bersama narasumber kita, yaitu salah satu tax supervisor di Texco Solution. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk kita sapa pembicara kita. Halo Kak Dwi. Halo Kak Ovi. Gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Ovi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Kak Dwi, mungkin teman-teman atau sobat Texco di luar sana ada yang belum kenal nih sama Kak Dwi. Boleh dong Kak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, terima kasih Kak Ovi. Halo Sobat Texco, perkenalkan saya Dwi Rizky Rahmadianti, salah satu tax supervisor di Texco Solution tadi. Nah, itu tadi Sobat Texco perkenalan dari narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, gimana nih Kak kalau misalnya kita langsung mulai aja? Oh, boleh? Sudah menjadi pengetahuan umum nih Kak bahwa sebagian besar kegiatan usaha di Indonesia itu dilakukan oleh pengusaha UMKM. Nah, dan juga di sekitar lingkungan kita sudah bisa kita temui bahwa banyak sekali pegiat-pegiat UMKM. Betul kan ya Kak? Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, UMKM itu apa sih? Jadi gini, Kak Ovi, sahabat Texco, bahwa sebenarnya UMKM ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2008, bahwa UMKM ini sesuai dengan namanya usaha mikro, kecil, dan menengah itu merupakan usaha produktif dari perseorangan maupun badan yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Namun sebetulnya di dalam perpajakan itu tidak mengenal istilah UMKM. Namun istilah yang digunakan di perpajakan itu merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Jadi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini merupakan wajib pajak yang dalam 1 tahun pajaknya peredaran bruto mereka itu tidak melebihi dari 4,8 miliar, seperti itu. Jadi UMKM atau usaha kecil mikro menengah ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang omset atau pendapatannya itu di bawah 4,8 M. Betul ya Kak Dwi? Betul, seperti itu Kak. Oke Sobat Texco, tadi Kak Dwi juga sempat menyinggung terkait pendapatan atau penghasilannya. Nah, atas penghasilan tersebut apakah dikenakan pajak, dan kalau misalnya memang dikenakan pajak itu tarifnya berapa Kak? Jadi gini Kak, untuk tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini itu dikenakan tarif 1% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yakni di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun itu dikenakan tarif 1%. Namun terdapat perubahan pada tahun 2018 untuk peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 menyatakan bahwa yang tadinya 1% itu berubah menjadi 0,5%, seperti itu. Juga ada kebijakan nih yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022. Di tahun 2022 seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita masih dilanda pandemi. Jadi di tahun itu pemerintah memberi keringanan bagi para wajib pajak untuk tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jadi pada tahun 2022 pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak orang pribadi itu yang penghasilannya di bawah 500 juta dalam 1 tahun pajak untuk dapat menggunakan tarif 0,5% ini, seperti itu. Oke, berarti kalau saya simpulkan terkait peraturan ini udah mengalami beberapa perubahan ya Kak, mulai dari 1%, kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi 0,5%, dan pada tahun 2022 terdapat kebijakan di mana bagi orang pribadi ya Kak yang penghasilannya di bawah 500 juta itu tidak perlu menyetorkan pajaknya, betul? Betul. Oke. Nah, atas penggunaan tarif ini nih Kak, apakah boleh digunakan oleh semua kegiatan usaha atau pelaku usaha?
Jadi gini, untuk tarif 0,5% final ini terhadap para UMKM atau yang biasa kita sebut wajib pajak dengan peredaran produk tertentu itu bisa dikenakan untuk segala jenis usaha, baik perdagangan maupun jasa. Namun ada jenis-jenis pekerjaan atau penghasilan yang tidak dapat dikenakan tarif 0,5% ini. Jadi seperti pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas di sini bisa dikatakan seperti dokter, advokat, konsultan dan lain sebagainya itu tidak dapat dikenakan tarif 0,5% ini. Juga ada penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Misal Tuan A, kita contohkan di sini Tuan A ya Kak. Tuan A itu merupakan wajib pajak dalam negeri yang juga mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Nah, penghasilan Tuan A dari luar negeri ini tidak dapat dikenakan pajak 0,5% seperti itu. Lalu juga untuk ada beberapa subjek pajak yang tidak dapat dikenakan tarif final 0,5%. Yang pertama itu ada wajib pajak yang tidak memilih untuk mengenakan dirinya tarif pajak UMKM 0,5%. Lalu ada juga bentuk usaha tetap, dan yang terakhir itu ada badan yang menjalankan usaha dengan jenis pekerjaan bebas seperti advokat, seperti itu Pak. Oke, berarti mayoritas kegiatan usaha itu bisa menggunakan tarif PPh 0,5% ini ya Kak, kecuali kegiatan usaha yang omsetnya udah di atas 4,8 M atau kegiatan usaha yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dwi, betul Kak? Betul, seperti itu. Nah, sebenarnya kan tarif ini cukup memudahkan ya Kak, karena pengusaha hanya perlu membayar 0,5% dari pendapatannya untuk perpajakannya nih. Nah, apakah kenyamanan tersebut bisa digunakan secara terus-menerus Kak? Itu tidak. Jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk fasilitas 0,5% yang diberikan pemerintah ini itu bervariatif Kak. Contohnya seperti untuk wajib pajak orang pribadi itu boleh menggunakan selama 7 tahun, untuk PT itu 3 tahun, dan untuk CV, BUMDes dan lain sebagainya itu di 4 tahun. Dengan syarat penghasilan mereka itu belum mencapai 4,8 miliar 1 tahun pajaknya, seperti itu. Oke, lalu untuk perhitungan penggunaannya itu bagaimana Kak? Jadi apabila wajib pajak ingin menggunakan tarif pajak UMKM 0,5% ini, itu dihitung dari ketika mereka terdaftar sebagai wajib pajak. Kita berikan contoh wajib pajak orang pribadi A. Dia daftar sebagai wajib pajak orang pribadi sejak tahun 2020. Maka Tuan A ini itu bisa menggunakan fasilitas ini dalam jangka waktu 7 tahun setelahnya. Jadi dari 2020 hingga 2027 Tuan A masih bisa menggunakan tarif final 0,5% ini apabila penghasilan Tuan A belum mencapai 4,8 miliar seperti itu. Oke, berarti intinya tarif ini tuh nggak bisa digunakan selama-lamanya ya Kak? Betul Kak. Nah, lalu gimana nih Kak untuk Sobat Texco atau misalnya pemilik UMKM yang sudah habis masa penggunaannya? Misalnya dia udah menggunakannya selama 7 tahun nih WPOP. Nah, lalu itu gimana tarif perpajakan mereka untuk setelahnya? Apakah kan nggak mungkin pakai 0,5% lagi kan? Nah, gimana tuh Kak? Jadi untuk Kak Ovi dan Sobat Texco, apabila wajib pajak itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif pajak final 0,5% karena sudah tidak memenuhi 2 syarat tadi. Yang pertama, sudah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan, dan yang kedua, apabila mereka sudah penghasilannya itu lebih dari 4,8 miliar selama 1 tahun. Jadi para wajib pajak ini itu tidak bisa lagi dikenakan tarif 0,5%, namun mereka dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 17. Seperti itu Kak Ovi. Oh gitu Kak. Nah, sekarang kan lagi hype banget nih Kak, katanya tahun 2025 UMKM udah nggak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%. Menurut Kak Dwi gimana tuh? Jadi gini Kak, untuk tahun 2025 kan banyak nih perkataan-perkataan orang bahwa wah kita udah nggak bisa lagi nih pakai tarif final 0,5%, padahal penghasilan kita belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sebenarnya itu stigma yang harus dirubah sih Kak. Jadi kebenarannya itu adalah
sebenarnya bukan tidak bisa lagi menggunakan di tahun 2025. Namun mengingat peraturan untuk tarif final ini baru dimulai pada tahun 2018, untuk wajib pajak yang sudah ada atau baru menjadi wajib pajak itu pada tahun 2018 atau sebelumnya, itu jika jangka waktunya itu habis pada tahun 2025, yang mereka tidak bisa lagi menggunakan tarif pajak final 0,5% ini, seperti itu. Jadi khususnya itu untuk wajib pajak orang pribadi apabila mereka terdaftar di tahun 2018 nih Kak, atau 2017. Karena peraturan itu baru ada di tahun 2018, maka terhitung untuk menggunakan tarif ini di 2018. Di tahun setelahnya 2025 nih, 2025 mereka udah nggak bisa lagi menggunakan, walaupun penghasilan mereka itu belum mencapai 4,8 miliar. Seperti itu Kak, karena jangka waktu fasilitas tersebut sudah habis. Jadi bukan semua UMKM yang penghasilannya belum mencapai 4,8 miliar sudah tidak bisa lagi menggunakan di tahun 2025. Seperti itu Kak. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ada sobat Texco ataupun pelaku UMKM yang baru terdaftar NPWP-nya di tahun 2024 atau 2025 dan seterusnya, mereka masih tetap bisa menggunakan tarif 0,5% ini ya Kak? Bisa. Jadi gini Kak, apabila para wajib pajak itu baru terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2025 atau 2023 atau tahun-tahun di tahun 2025 itu masih bisa dalam jangka waktu penggunaan fasilitas, itu tetap bisa menggunakan tarif 0,5% selama penghasilan mereka itu tidak mencapai 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita menutup podcast pada episode kali ini, menurut pendapat Kak Dwi, apa sih hal yang harus dipersiapkan ataupun dilakukan oleh pelaku UMKM atau mungkin sobat Texco di luar sana apabila di tahun 2025 ini sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5% lagi? Jadi menurut saya yang harus dan bisa dilakukan oleh para wajib pajak yang mungkin pada tahun ini itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif final 0,5%. Jadi mereka sudah harus menggunakan tarif pasal 17 tarif umum untuk pengenaan pajak tahunan mereka. Yang harus dilakukan sih lebih ke arah mempersiapkan laporan keuangan mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka bisa mengatur dalam perorganisasian mereka seperti apa untuk pengeluaran, pemasukan, transaksi-transaksi yang mereka lakukan harus sudah sesuai pencatatannya untuk kedepannya mereka membuat laporan keuangan mereka. Jadi segala jenis transaksi yang mereka lakukan harus sudah tercatat dengan baik di laporan keuangannya. Begitu pula dengan penyusunan laporan keuangan mereka itu sudah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di Indonesia. Jadi entah mereka melakukan pencatatan ataupun pembukuan harus tetap dilakukan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Jadi apabila laporan keuangan mereka itu sudah tersusun dengan baik, mereka bisa melaporkan dan menghitung pajak tahunan mereka dengan baik dengan tarif apapun, baik menggunakan tarif UMKM maupun tarif final pasal 17. Juga apabila memang ternyata mereka tidak mempunyai cukup sumber daya manusia yang baik untuk melakukan penyusunan laporan keuangan mereka dapat meminta bantuan oleh pihak-pihak profesional untuk melakukan pembukuan penyusunan laporan keuangan mereka, bahkan mungkin pelaporan pajak mereka yang menggunakan tarif pasal 17 tersebut. Kayak gitu sih Kak, lebih ke persiapan mereka dalam memenuhi penyusunan laporan keuangan mereka setiap tahunnya, seperti itu. Dan itulah episode Texco Talks untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan informasi dan tips terkait perpajakan. Atau kamu bisa langsung saja datang ke kantor kami di Texco Solution. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik. Sampai jumpa!